atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, acara musyawarah kedua Dewan Pimpinan Daerah Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan Provinsi Kalimantan Tengah Sampit 12 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingu nalantai, salam sujud karendem malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus, arus, arus. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ketua Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Bapak Idewa Nyoman S. Hartana, kepada Sekretaris Jenderal Bapak Dr. Andes Ismu Syamsuddin, kepada Rohaniwan Agama Konghuju Bapak Wensi Suhardi, kepada Rohaniwan Agama Katolik Bapak Dr. Andes Franciscus Ola Oli, kepada Rohaniwan Agama Buddha Bapak Agus dan Bapak Bambang, dan kepada seluruh tamu undangan yang kami hormati pada acara Musda PCTA Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya, Ulu Ita Febriani, selaku pembawa acara, membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Doa lintas agama. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. 4. Mengheningkan cipta. 5. Menyanyikan lagu Mars PCTA Indonesia. 6. Pembacaan Sumpah Jati Diri Bangsa. 7. Penyampaian santunan. 8. Sambutan Ketua Panitia Penyelenggara Musda PCTA Indonesia. 9. Sambutan Ketua Umum PCTA Indonesia. 10. Proses pelantikan pengurus DPD PCTA Indonesia. 11. Menyanyikan lagu Hari Merdeka. 12. Menyanyikan lagu Syukur 3 stanza. 13. Sambutan Sekretaris Jenderal Bapak Dr. Andes Ismu Samsudin. 14. Penutupan dan doa. 15. Ramah tamah dan foto bersama. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basalam. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh perwakilan tokoh dari lintas agama. Kepada yang bersangkutan, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menyatukan hati, memohon kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan di dalam pertemuan ini, pertemuan yang sangat agung ini, senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati rohani kita, dengan kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hajati perhubungan mustahil. Barakallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yurafi'u wa yutafi'u wa yudah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa bihi syurutonik.
Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibal da'wat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya muqillat muqilat, Allahumma ya syafal amrod, Allahumma ya kafi al-muhimat, Allahumma ya kafi al-bariyat. Wallahu ladzi la ilaha illal malikul qudusus salam. Salamun kolam mitrofirofin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala al-mursalin. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'mal badar. Salamun alaikum tibatum fadakul walidin. Salamun ya khatam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami bersyukur atas tanah air kami yang indah, aneka suku, beragam agama dan budaya. Kami himpun menjadi satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami bersyukur atas pembangunan, perkembangan dan kemajuan yang terjadi. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tumpuan harapan kami. Dampingilah selalu bangsa kami. Sudilah memupuk iman dan harapan kami, agar kami menyembah Engkau sebagai Tuhan yang Maha Esa dalam semangat kasih, selalu hidup rukun, bersaudara, saling menghormati dan mengasihi. Semoga kasih lebih kuat daripada kebencian, pengampunan lebih kuat daripada balas dendam, supaya bangsa kami tetap bersatu teguh, seia sekata, sehati sepikir, mengusahakan masa depan yang cerah, hidup yang bahagia dan sejahtera. Bapa, terima kasih. Izinkan saya membawa doa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Untuk saat ini saya membawa doa sesuai dengan agama Hindu Keharian. Terima kasih. Tabe selamat lima nelatai sembah sujud terima menempang. Om Swastiastu. O tiang taturan yang kata langit jata belang bulan. Terima kasih lingo nelatai akamu ring hatala. Berkat kekuasaan, berkat kasih dan karuniamu, Ike tahu hasupa, Ike tahu kumpul wang ketiga itu, Ike tahu bersama-sama mendoa orang-orang, mendoakan masyarakat, tokoh agama yang hadir pada kesempatan hari ini. Karena kekuasaanmu juga yang kata langit, kami semua bisa berkumpul dari berbagai macam agama. Karena kami yakin dan percaya kekuasaan-Mu yang kata langit. Apapun itu perbedaan, Engkau menginginkan kami satu, menuju yang kekal dan abadi. Tiada lain selain Namo Sang Hyang Adi Budaya Namo Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Avalokiteswara Bodhisattva Mahasattvaya. Namo Avalokiteswara Bodhisattva Mahasattvaya. Namo Avalokiteswara Bodhisattva Mahasattvaya. Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, ketuhanan yang Maha Esa. Terpujilah Bhagavata. Indonesia
Sumpah jati diri bangsa. Kami warga negara Indonesia bersumpah. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Dimanapun kami berada. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Kapan saja, dalam keadaan apa saja. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Apapun resikonya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian santunan kepada Bapak, Ibu, kepada saudara-saudari yang berhak menerima santunan. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Penyampaian santunan kami persilahkan untuk Bapak Ketua Organisasi PCTA Indonesia, Ketua Umum PCTA Indonesia, Bapak Idewa Nyoman S. Hartana. Kami persilahkan. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Broden dari Lintas Agama Katolik. Kami persilahkan. Baik, mari kita memasuki foto bersama sebentar. Selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah Kedua Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Bapak Sujarwo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, salam kebajikan, tapi selamat linggo nalatai, salam sujud karendem malempang. Adil katalino, bajuramin kasurga, kasingat gaju, kata arus. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan kami untuk menyampaikan tanda terima kasih dan sebelumnya yang terhormat kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia, Bapak Idewa Nyoman S. Hartana. Dan yang kedua, yang terhormat Sekretaris Jenderal Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, Bapak Dr. Andes Ismu Samsudin. Dan tidak lupa yang terhormat kepada tokoh-tokoh lintas agama yang sudah berkenan rela meluangkan waktunya untuk
menghadiri undangan kami, yaitu musyawarah daerah yang kedua. Dan ucapan terima kasih kami tujukan juga kepada seluruh warga yang telah mendukung. Yang terhormat hadirin dan wadirat, baik dari warga Pangalambun, warga Sampit dan Lamando, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan di sini kami hanya diberi waktu sedikit, alhamdulillah, karena kami sendiri baru tidak enak badan, jadi suaranya agak parau. Padahal biasanya juga nggak baik, jadi tambah parau. Terima kasih. Kami sebagai Ketua Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bersinergi untuk terlaksananya acara yang agung ini. Acara ini adalah acara yang pertama kali baru kita laksanakan, yaitu mengundang lintas agama. Dan juga di sini kami juga tidak lupa juga mengucapkan dari warga Lamando dan warga Pangalambun yang sudah bersusah payah untuk bisa menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan persaudaraan cinta tanah air Indonesia ini yang dijiwai manusia keimanan dan kemanusiaan ini bisa tumbuh subur di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Bhinneka Tunggal Ika tetap kita laksanakan, dan untuk membangun wilayah Kota Waringin Timur kita bersinergi, tidak memandang suku, ras, agama. Demikian, mungkin salah kata saya mohon maaf karena saya diberi waktu sedikit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, yang terhormat Bapak Idewa Nyoman S. Hartana, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi perlu kami jelaskan di sini, semua salam dari lintas agama bisa diganti dengan satu kalimat, salam berkat rahmat Allah yang Kuasa. Kalau sudah salam berkat rahmat yang Maha Kuasa, semuanya mohon menjawab dengan semangat deh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih. Yang kami cintai dan kami muliakan, Romo Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, yang beliau sebagai permakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang jiwai manunggalnya kemanusiaan dan juga merangkap sebagai Dewan Penyantun. Yang kami cintai dan kami muliakan para Dewan Penyantun, Romo Bantingan Sila, Romo Pimpinan Dinta Salam Raharjo, Romo Pendeta Andiono, Romo Pendeta Epi Komeling, Romo Siprenus Wisnu Sugiman, Romo Tanoyo Hardono. Kepada yang kami cintai dan kemuliakan, para tokoh lintas agama yang hadir di sini, terima kasih atas kehadirannya. Kepada Bapak Ismail Samsudin selaku Sekjen dari DPP, kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah PCK Indonesia Bapak Suprapto, dan kepada para hadirin dan hadirat yang kami muliakan.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat, baik nikmat hidup, nikmat sehat rohani jasmani, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang telah kita terima. Dan salah satu nikmat yang kita terima hari ini adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul di sini dalam rangka sambung rasa dan acara musyawarah daerah PCTA Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu yang kami muliakan, umur dari organisasi yang kita cintai ini yaitu Organisasi Perjuangan Cita-Cita Indonesia yang dijiwai Majelis Iman Indonesia baru 13 tahun, menginjak 13 tahun. Nanti tanggal 21 Maret 2023 genap umur 13 tahun. Saya ingin cerita bagaimana bisa terbentuknya organisasi ini. Pada tahun 2007, tepatnya bulan Mei, di pusat Lores Jombang diadakan satu seminar yang berjudul Seminar Sutasoma dalam Konteks Peningkatan Cita Tanah Air. Di situ dihadiri oleh berbagai wakil dari lintas agama, dari wakil berbagai suku, dan dari masyarakat yang luas yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan DKI. Seminar ini kemudian dilanjutkan dengan suatu musyawarah yang lamanya sekitar 3 tahun, jadi 12 kali musyawarah. Karena untuk menyamakan persepsi satu dengan yang lain, baik dari lintas agama maupun lintas suku, memang sangat alot. Jadi dalam waktu 3 tahun baru bisa disatukan kesepakatan sehingga organisasi ini dideklarasikan pada tanggal 21 Maret tahun 2010 di Pendopo Agung Mojopahit Trowulan. Jadi prosesnya untuk musyawarah 3 tahun. Ini cukup lama. Dalam perjalanannya kemudian tahun 2000 yang pertama dulu dipimpin oleh seorang boleh dikatakan pejabat tinggi negara ya, namanya Profesor Dr. Supahir Wakan. Kemudian Munas pertama tahun 2015 diadakan Munas pertama. Kebetulan saya dipercaya, diamanahkan untuk memimpin organisasi ini. Pada Munas kedua tahun 2017 juga saya diamanahkan. Tahun 2022 Munas kedua saya juga diamanahkan berdiri kembali. Karena memimpin organisasi itu tidak mudah. Jadi kita harus total menjadi orang yang sabar, total jadi orang yang amanah, dan total sudah tidak lagi memikirkan dana dari mana. Dana yang kita dapat adalah dana dari urunan. Jadi tidak pernah kita membuat proposal ataupun minta-minta, itu tidak diperbolehkan. Karena pemerintah kita saat ini sudah memang kerepotan untuk membiayai pemerintahan yang ada. Perlu kami jelaskan di sini, kalau bapak-bapak dan ibu ditanya apa sih itu organisasi Persaudaraan Cita Tanah Air yang jiwai meninggalnya iman kemanusiaan, organisasi PT Indonesia adalah organisasi persaudaraan kebangsaan yang independen, mandiri, dan nirlaba, tidak berafiliasi dengan lembaga manapun, apalagi partai politik, tapi bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mempunyai visi dan misi yang sama, dan selalu taat pada peraturan dan undang-undang pemerintah. Itulah organisasi kita. Jadi semua dana yang dapat adalah hasil dari urunan dari para anggota dan pengurus, dan juga usaha-usaha yang mulai dirintis sejak 2018. Kemudian visinya, visi adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang mencintai tanah airnya untuk menuju Indonesia Raya. Kenapa?
misinya begitu hebat, seolah-olah rakyat dan bangsa kita dan cintain tanah airnya. Memang kenyataannya rakyat dan bangsa kita sudah banyak yang luntur rasa cinta tanah airnya, sehingga menghalalkan segala cara. Korupsi lah, penjahat lah, dan banyak lagi yang lain. Itulah maka visi ini adalah visi yang memang harus disosialisasikan dan disuarakan kepada segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Sambutan Ketua DPD PCTA Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2017-2022, Bapak Suprapto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, dan yang kami hormati Bapak Sekjen Pusat, Bapak Ismu Samsudin, yang pada sore hari ini hadir di Kalimantan Tengah di Sampit, dan yang kami hormati semua pengurus DPC Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia seluruh Kalimantan Tengah, dan yang kami hormati seluruh anggota Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia se-Kalimantan Tengah, dan juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan pada sore hari ini dalam rangka musyawarah daerah se-Kalimantan Tengah, yaitu sekarang musda yang kedua, yang mana musda yang pertama sudah kita laksanakan di Kota Palangkaraya, dan perlu kami beritahukan bahwa PCTA sudah ada Dewan Pimpinan Daerahnya di Kalimantan Tengah, yaitu periode pertama yang mana oleh Bapak waktu itu Bapak Nyoman selaku Sekjen PCTA Pusat, yang mana beliau bersama kami ke Kalimantan Tengah ini, khususnya waktu itu di Palangkaraya kami membentuk DPD Kalteng, dan kebetulan waktu itu yang terpilih adalah Bapak Kombes Ketut, waktu itu beliau di Polda. Dan periode berikutnya musda yang pertama yaitu di tahun 2017, dan saya terpilih sebagai pengurus DPD untuk Kalimantan Tengah sampai hari ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, dalam periode akhir ini, saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban kami selaku pengurus DPD Kalimantan Tengah. Untuk itu kami mohon izin akan kami bacakan laporan pertanggungjawaban kami. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Dalam kesempatan ini perkenanlah kami selaku Ketua Pengurus Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, jiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Di dalam
kepemimpinan kami selama periode tahun 2017 sampai tahun 2023 untuk melaporkan pertanggungjawaban kami di hadapan Bapak dan Ibu beserta Musda Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air se-Kalimantan Tengah pada hari ini, di mana kami dalam melaksanakan sebagai Ketua DPD Kalimantan Tengah belum berbuat banyak guna memajukan PCTA Indonesia di wilayah Kalteng, dan juga masih belum banyak kegiatan selama ini dikarenakan situasi dan kondisi di mana COVID-19 yang bisa kami ikuti selama ini hanya kegiatan PCTA Indonesia yang diadakan di pusat, yaitu mengikuti hari ulang tahun PCTA Indonesia yang diadakan di Jombang dan juga mengikuti acara musyawarah nasional PCTA Indonesia di Jombang. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada pendiri Pemerkasa, yaitu Bapak Kiai Mekar Mukri sebagai pendiri Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, dan juga kepada Bapak Nyoman selaku Ketua Umum PCTA Indonesia, juga kepada saudara-saudara anggota PCTA Indonesia se-Kalimantan Tengah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam hal pelaksanaan sebagai ketua di DPD Kalimantan Tengah. Kami belum banyak bisa berbuat apa-apa. Demikian laporan pertanggungjawaban kami, dan kami berharap bisa diterima. Kami mengharap semoga PCTA Indonesia Kalimantan Tengah yang mana yang terpilih nanti di periode selanjutnya bisa memajukan cita-cita dan harapan pendiri PCTA Indonesia untuk bisa membawa masyarakat Indonesia untuk mencintai negerinya, dan juga yang dijiwai dengan manunggalnya keimanan dan kemanusiaan untuk negeri Republik, untuk negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Demikian atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Tuhan yang Maha Berkah, Maha Rahmat, memberkahi dan merahmati kita semua. Amin. Panglambun 12 Maret tahun 2023, Suprapto Ketua DPD PCTA Indonesia periode 2017-2013. Demikian pertanggungjawaban kami di hadapan Bapak-bapak, Ibu-ibu di dalam acara musyawarah daerah ini. Kira-kira apakah bisa diterima apa tidak? Kami mohon suaranya Bapak-bapak. Saya mohon maaf juga sebelumnya. Jadi dalam hal selama ini kami memimpin PCTA Indonesia di Kalimantan Tengah, yang mana memang belum banyak berbuat apa-apa. Dan juga saya berharap juga sebagai Ketua PCTA Kalimantan Tengah yang akan datang untuk bisa memajukan PCTA Indonesia sebagaimana cita-cita pendiri PCTA tersebut yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Nyoman. Saya lagi-lagi
sekali lagi nggih mohon maaf. Kira-kira bagaimana? Bisa diterima nggih? Alhamdulillah, syukur. Nggih. Ya saya cukup berdosa selama ini, tidak hanya kegiatan di pusat, untuk daerah memang belum. Tapi saya berharap dan saya juga tetap mendukung siapapun nanti pemimpin atau ketua Kalimantan PCTA Kalimantan Tengah, saya siap mendukung. Karena ini bagian dari jiwa saya untuk bisa memanunggalkan keimanan saya untuk kemanusiaan. Demikian sambutan dari kami, dan mohon maaf bila kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Dan terima kasih. Salam berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu proses pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, masa bakti 2022-2027. Yang pertama, pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal yang terhormat Bapak Dr. Andes Ismu Samsyudin, kami persilahkan. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Akan saya bacakan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Surat keputusan nomor 022-DPP-012-Romawi 1-PCTA Indonesia Romawi 3-2023 tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan Provinsi Kalimantan Tengah, masa bakti 2022-2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan susunan pengurus organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2022-2027 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, seluruh pengurus organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 12 Maret 2023, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia
yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ketua Umum I Dewa Nyoman S. Hartana cap ditandatangani. Sekretaris Jenderal Dr. Andes Ismu Samsudin cap ditanda tangani. Lampiran surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Nomor 023-DPP-0112-Romawi 1 PCTA Indonesia Romawi 3 2023 tanggal 12 Maret 2023. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2022-2027. Dewan Pertimbangan 1. Yono Karyono 2. Suprapto 3. Suhardi 4. Dr. Andes Franciscus Ola Oli 5. BR Manseltus Mas Darman Hasan MSF. Pengurus Harian Ketua Muhammad Yusuf, Sekretaris Sujarwo, Wakil Sekretaris Ulul Ita Febriani, Bendahara Suliono, Bidang Organisasi Sunadi, Bidang Pemuda, Ketua Bidang Jausin, Ketua Bidang 2 Ika Sulistewati, Bidang Pendidikan Ayu Wulandari, Bidang Kebudayaan Winarto, Bidang Pariwisata dan Seni Edi Susanto, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Wartono, Bidang Sosial Priyo Sudarmo, Bidang Hukum Sarjono, Bidang Keamanan dan Perdamaian Juwari, Bidang Media dan Informasi Edi Wibowo. Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, Ketua Umum I Dewa Nyoman S. Hartana cap ditandatangani. Sekretaris Jenderal Dr. Andes Ismu Samsudin cap ditandatangani. Pembacaan selesai. Terima kasih semuanya yang kami sebut untuk bisa mempersiapkan diri. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kepada Bapak dan Ibu yang telah ditetapkan sebagai pengurus, kami harap untuk bisa maju ke depan. Untuk susunan pengurus sebagai berikut: Dewan Pertimbangan Bapak Yono Karyo, yang kedua Bapak Suprapto, yang ketiga Bapak Suhardi, yang keempat Bapak Dr. Andes Franciscus Ola Oli. Adapun untuk pengurus hariannya, Ketua terpilih Bapak Muhammad Yusuf, Sekretaris Sujarwo, Wakil Sekretaris Ulu Ita Febriani, Bendahara Suliono, Bidang Organisasi Sunadi, Bidang Ketua Bidang 1 Jausin, Ketua Bidang 2 Ika Sulistiawati, Bidang Pendidikan Ayu Wulandari, Bidang Kebudayaan Winarto, Bidang Pariwisata dan Seni Edi Susanto, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Wartono, Bidang Sosial Priyo Sudarno, Bidang Hukum Sarjono, Bidang Keamanan dan Perdamaian Juwari, serta Bidang Media dan Informasi Edi Wibowo. Selanjutnya adalah pembacaan 7 kesanggupan anggota PCTA Indonesia yang ditiru oleh seluruh anggota pengurus, dipimpin oleh Bapak Sujarwo. Tujuh kesanggupan anggota PCTA Indonesia.
Setuju kesanggupan anggota PCTA Indonesia. Satu, sanggup cinta dan berbakti. Melaksanakan persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Dua, sanggup cinta dan berbakti. Dua, sanggup cinta dan berbakti. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, sanggup cinta dan berbakti. Tiga, sanggup cinta dan berbakti. Melaksanakan bela negara. Melaksanakan bela negara. Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia. Empat, sanggup cinta dan berbakti. Empat, sanggup cinta dan berbakti. Melaksanakan dan melestarikan Melaksanakan dan melestarikan budaya luhur bangsa Indonesia. budaya luhur bangsa Indonesia. Lima, sanggup cinta dan berbakti. Lima, sanggup cinta dan berbakti. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan cinta tanah air Indonesia. cinta tanah air Indonesia. Enam, sanggup cinta dan berbakti. Enam, sanggup cinta dan berbakti. Melaksanakan serta mentaati Melaksanakan serta mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Tujuh, sanggup cinta dan berbakti. Tujuh, sanggup cinta dan berbakti. Melaksanakan program organisasi Melaksanakan program organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Selanjutnya adalah proses pelantikan dan penandatanganan berita acara. Kepada yang bersangkutan dimohon untuk menuju ke meja yang telah disiapkan. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebelum pelantikan, terlebih dahulu di sini saya menyampaikan 3 pokok hal yang penting. Pertama, tentang supaya mengerti, menghayati tentang pelantikan. Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, bab 3, pasal 9, judul Sumpah Presiden Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya. Di situ disebutkan demi Allah dan seterusnya. Itu sumpah Presiden Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya. Bahwa yang Maha Daulat, Maha Kuasa, yang akan menerima pertanggungjawab Allah Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu hanya Allah dan akan bertanggung jawab kepada Allah. Itu supaya dihayati betul-betul sebelum memangku jabatannya. Itu pertama. 2 hal.
organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, kapanpun, dimanapun, tidak akan dapat dipisahkan dengan organisasi Sylvia sejak tumbuhnya sampai sekarang menjadi organisasi yang bersifat nasional, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja tidak dapat dipisahkan dengan organisasi Sylvia supaya diingat-ingat. 3 hal, dan ini akan saya bacakan inti kitab sucinya negara. Kitab sucinya negara bukan kitab sucinya agama. Kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya ada pada alinea ketiga. Setelah saya membacakan alinea ketiga, berarti hakikatnya yang melantik saudara itu bukan saya. Hakikatnya yang melantik itu intinya kitab suci negara Kesatuan Republik Indonesia alinea ketiga. Ini harus betul-betul dihayati. Yang mendorong ini, kita akan melaksanakan visi misi organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Setelah membaca alinea ketiga, selesailah pelantikan ini. Ikutin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Selesai. Terima kasih. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Setelah proses pelantikan telah dilakukan, selanjutnya adalah penandatanganan berita acara. Kepada yang bersangkutan dimohon untuk menuju meja yang telah disiapkan. Dari Ketua Umum PCTA Indonesia, Bapak Idewa Nyoman S. Hartana, kepada Ketua Terpilih DPD Kalimantan Tengah masa bakti 2022-2027, Bapak Muhammad Yusuf. Pada tokoh-tokoh, ya, dengan hormat kami harap untuk bisa maju ke depan untuk ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang telah terpilih.
Sekaligus Bapak dan Ibu yang terhormat, kami akan melakukan sesi foto bersama. Kepada panitia acara, dengan segala hormat kami mohon untuk menyediakan kursi. Minta tolong Bapak-bapak disediakan kursi agar Bapak Ketua Umum, tokoh lintas agama, dan Dewan Pertimbangan dapat duduk untuk melakukan sesi foto bersama. Tolong ya Bapak-bapak dibawa ke depan dulu kursi-kursinya untuk sesi foto bersama. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari tokoh lintas agama yang telah berkenan untuk mengikuti prosesi pelantikan DPD PCTA Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2022 dan 2027. Kami ucapkan selamat kepada jajaran anggota pengurus, semoga dapat mengemban tugas serta amanat tanggung jawabnya sebaik mungkin. Selanjutnya, sambutan dari Ketua terpilih DPD PCTA Indonesia masa bakti 2022 hingga 2027, Bapak Muhammad Yusuf, kami persilahkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih GGPT. Salam sama Ibu. Iya Bu. Ya. Aduh. Sakit. Oke. Saya noh, mepet. Beserta seluruh jajaran yang baru saja dilantik, yang kami hormati Pak Yono Karyono sebagai Dewan Pertimbangan dan juga sebagai apa saja yang ternyata beliau selalu siap di dalam melaksanakan tugas dari utamanya dari beliau. Bapak dari Kesbangpol, mantan, yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Organisasi Siddiqiyah Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Prapto, beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Siddiqiyah dari Sampit,
Pangkalan Bun maupun Lamando. Yang kami hormati rekan-rekan dari pengurus di jajaran lingkungan Thoreko Sidikiyah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu semuanya yang berkesempatan hadir pada sore hari ini yang berbahagia. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya pada sore hari ini, pada saat ini kita dapat bersilaturahmi di dalam rangka pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kami cintai dan dicintai seluruh murid Sidikiyah maupun warga masyarakat di seluruh Indonesia. Beliau guru kita Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mubin. Mudah-mudahan beliau selalu diberi umur panjang. Kita semua menyadari bagaimana kondisi negara dan bangsa yang kita cintai ini, sehingga beliau karena sangat cintanya kepada bangsa dan negara bersama-sama dengan para delman penyantun Romo Bantainya Nasila dari agama Hindu, Romo Pinandita Salam Raharjo dari agama Hindu, maaf tadi dari Buddha, kemudian Romo Happy Komiling dari agama Kristen, Romo Andiono dari pendeta agama Kristen, kemudian Romo Wisnu Sugiman Katolik, Romo Hartono Tanojo dari Konghucu. Dewan Penyantun bersama Sang Pemrakarsa merasakan bagaimana keprihatinan beliau kondisi bangsa dan negara kita ini. Apakah betul hukum itu sudah nyampe keadilan? Apakah betul ekonomi itu sudah mencapai pemerataan? Apakah betul pendidikan itu sudah mencapai kepada kearifan? Sehingga beliau membentuk organisasi ini melalui deklarasi di Pendopo Agung Trowulan, Mojopahit, Mojokerto, untuk memikirkan kelangsungan kelanjutan cita-cita para pendahulu kita. Kita ini generasi penikmat kemerdekaan. Tadi ada beberapa, termasuk Mas Prapto ini tanya, apa boleh kita ini cari dana dari luar? Kemarin juga ada
teman dari daerah, bagaimana kalau mengajukan proposal? Kami semenjak sebagai murid Sidikiyah sampai sekarang, saya ini pengurus dari daerah, wilayah sampai pusat. Belum pernah kami ini minta, apalagi mengajukan proposal. Panjenengan pernah apa tidak? Belum pernah ya? Dan jangan sampai. Pemerintah ini sudah susah. Kita ini merupakan bagian dari bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya sudah semestinya kita ini harus mementingkan masyarakat, mementingkan rakyat. Jamiatul Muzakirin berdiri, berapa biaya yang sudah dikeluarkan ini? Apakah ada yang terpaksa di dalam mengeluarkan biaya ini? Betul? Betul. Kita semua ikhlas. Saya dulu ini pegawai negeri, ASN, sampai pernah mengajukan pensiun dini 2 kali, karena kami sudah setiap hari, setiap saat yang saya pikir itu bagaimana saya itu ngawulo kepada beliau, karena benar-benar beliau ini guru bangsa yang patut kita ikuti. Kita harus sami'na wa ata'na, karena ini masalah dunia dan akhirat. Di sana masih ada kemarin dan yang akan datang yang namanya korupsi, yang namanya hukum, yang namanya keadilan. Kita ini sudah selalu menerima informasi yang selalu di mana sebenarnya keadilan ini. Betul apa tidak? Makanya bersyukurlah kita semua sehingga di dalam organisasi ini mempunyai ruh, yaitu rohnya, manunggalnya, keimanan dan kemanusiaan. Ini ruhnya organisasi, jiwanya, tubuhnya, persaudaraan, cinta tanah air Indonesia, itu badannya. Jadi ini manifestasi dari Pancasila, sila 1 dan sila ke-2. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau itu manunggal, sila 3, sila 4, sila ke-5, ikut apa tidak? Ikut apa tidak? Itu keyakinan kita. Mengapa tadi kita dilantik? Tidak sembarangan itu. Di dalam batang tubuh bab 3 atau di dalam sumpah presiden dan wakil presiden pasal 9, pasal 10. Mengapa? Karena sumpah ini tidak hanya terjadi pada masa sekarang. Karena sumpah ini adalah kelanjutan sumpah pada masa yang lalu. Kebesaran Mojopahit tidak lepas dari sumpah Palapa. Setelah itu kita
dijajah oleh bangsa lain. Muncullah tanggal 28 Oktober 1928 yang disebut, yang hebat disebut Sumpah Pemuda. Apa di dalam Sumpah Pemuda itu? Dalam situasi dan kondisi masih dijajah, dipelopori oleh para pemuda yang mustahil, sangat ajaib. Karena secara geografis, negara, belum ada negara. Kepulauan kita ini dibelah dengan lautan yang begitu luas. Mustahil. Loh kok sakniki ono HP niku lho. Wah, ngelis setengah mati dijak rapat. Nggih napa nggih? Coba itu. Pada saat itu bagaimana cara mereka berkumpul untuk menyatakan satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tumpah darah tanah air Indonesia, menjunjung tinggi bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Mustahil. Kalau itu tidak karena berkat dan rahmat Allah. 28 jumlah berapa? 10. Bulan Oktober bulan berapa? 19 berapa? 28 berapa? 10, 10, 10, 10. Ini kalau tidak dari Tuhan yang Maha Kuasa, mustahil. Kalimantan dengan Jawa, Jawa dengan Sulawesi, Sulawesi sampai Papua. Loh siya apa ndek-ndek urusan. Carane berkomunikasi itu loh kayak apa? Jenengan berpikir apa enggak sampai ke situ? Belum ya? Odo nih. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang dilantik tentang sumpah tadi tidak lepas. Karena apa? Setelah 17 tahun Sumpah Pemuda dan lagu kemerdekaan, lagu Indonesia Raya, 3 stansa yang dinyanyikan, yang disusun oleh Wage Supratman, 17 Agustus, dan selisih 17 tahun merdekalah bangsa Indonesia. Merdeka kan selisih 17 tahun. Ini juga sama. Saya kira kita semua sudah selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau kepada kita sekalian. Sehingga sampai sekarang ini, apakah kita ini sudah berdaulat betul apa tidak? Coba, wong kemerdekaan saja di situ disebut kemerdekaan RI. Mana dasarnya kemerdekaan RI 17 Agustus itu? Ada nggak dasarnya? Tidak ada. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menyangkut tentang pemindahan dan kekuasaan diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Mana yang menyebutkan itu negara? Mana itu yang menyebutkan republik? Enggak ada.
Sehingga 17 Agustus itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena di situ sudah disebutkan hal-hal yang menyangkut tentang pemindahan kekuasaan dari kekuasaan siapa kepada siapa, dan dalam tempo, masih tempo, negara belum ada. Ngapunten Pak mantan dari Kesbangpol, belum ada. Baru setelah itu bertempurlah, kemudian dipilihlah Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, dan sepakat negara berbentuk republik. Jadi 17 Agustus itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 18 Agustus. Nggih napa mboten? Jadi kalau kemerdekaan RI 17 Agustus enggak ada dasarnya. Nah kalau 17 RI itu kemerdekaan RI, kapan RI itu dijajah? Kapan? Pernahkah RI dijajah? Yang dijajah itu siapa? Bangsa Indonesia. Lah nek sing RI sing merdeka, berarti ya apa saiki? Latah nih. Latah. Kemarin sudah disampaikan oleh beliau waktu peresmian Jamiatul Muzakirin Yarju Rahmatullah di Mungkin. Jelas. Sehingga ini kita perjuangkan supaya apa? Kalau memang 17 Agustus sebagai kemerdekaan bangsa, seluruh pahlawan, para pendiri bangsa ini kita hormati. Loh kalau RI berarti ngubur para pejuang pendiri bangsa. Dosa apa tidak itu? Loh, pun ngoten kan pun dosa niki. Rak ngoten deh. Niki hal yang memang perlu kami sampaikan. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disatukan adalah di dalam Sumpah Pemuda. Banyak yang nggak tahu. Saya sebelum berangkat peresmian pelantikan DPD banyak yang nggak tahu. Bukan pun ataupun itu seorang ahli sejarah, profesor ataupun siapapun, banyak yang belum tahu. Ya. Karena ini pandangan dari beliau sebagai ulama Dawil Basoir. Niku. Jadi yang disatukan adalah bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, bahasa Indonesia. Niku jenenge negara kesatuan. Nek negara kesatuan republik, apa republiknya sing disatukan? Lho nak malah salah kaprah niku. Ya apa tidak? Wong republik ini bentuk negara. Niku. Nah ini perlu PCTA Indonesia nanti harus berani. Silakan untuk seminar, untuk sarasean dengan organisasi manapun, lembaga manapun boleh. Kami di tingkat pusat akan siap untuk menjadi narasumber manakala panjenengan belum berani. Minimal ya sing penting wani dhisik, bener urusan buri. Kula ketriyen ngoten belajare niku. Belajare benere kalau mlaku. Saya kira itu mudah-mudahan walaupun singkat jane nek sak jam ngoten nggih iso. Cuman waktunya sudah tidak mencukupi, nanti kita teruskan di acara selanjutnya. Terima kasih sekali
kami sangat bersyukur walaupun waktunya mendadak sekonyong-konyong koder, tapi jebule ya sekonyong-konyong koder. Sehingga kemarin mestinya Sabtu kami sudah ke sini. Sekonyong-konyong kami harus mengikuti acara di Mungkit bersama Bapak Kiai, Bapak Khalifah, Wali Talqin, semuanya hadir di sana. Sehingga sekali lagi mohon maaf dan mohon maklum adanya. Dan tadi saya bersama Bapak Ketua Umum dan dijemput, malah yang jemput wakeh disi-disian. Kami bersyukur di situ. Belum apa-apa, belum kerja, sudah diajak makan, loh enak gitu. Itu yang kami ikut bersyukur dan terima kasih. Kami bangga pada panjenengan semua. Apalagi tadi hadir beberapa tokoh lintas, rajutlah, ajaklah kepada jamaat-jamaatnya untuk menyampaikan cinta tanah air Indonesia dan kembali kepada jati diri bangsa. Jangan takut. Di lain pihak, coba arep hormat karo merah putih, ngertine warnane tok merah karo putih, mergo kaine tok sing kudu dihormati. Bid'ah atau haram dan lain sebagainya. Masya Allah, kok sempit aja loh pikiran ini. Jenengan kira-kira pripun nek kepanggih orang-orang yang seperti begitu? Perlu dibina atau mboten? Perlu dibina, diberikan penjelasan. Nek dibina gak iso ya apa? Jangan. Kita doakan, kita doakan supaya mudah-mudahan diberi kesadaran, diberikan pengetahuan supaya wawasannya luas. Gak roh masalah itu, gak roh ya nangis. Saya kira begitu, dan mari kita berdoa memohon kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan PCTA Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah ini mendapatkan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan bisa menjalankan tugas kewenangannya untuk utamanya mensiarkan PCTA cinta tanah air Indonesia kembali kepada jati diri bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, semua ini hanya karena berkat dan rahmat-Mu dan kuasa-Mu kami bisa menyelenggarakan musyawarah dan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan Provinsi Kalimantan Tengah. Kuatkanlah mereka, berikanlah kesehatan, dan teruslah untuk bisa berjuang demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ya Allah, ampunilah para pejuang, pendiri, pejuang kemerdekaan bangsa yang telah gugur. Ampunilah dosa-dosanya. Berikanlah berkat dan rahmat serta anugerah yang tinggi di hadapan-Mu ya Allah. Dan berikanlah kami kekuatan untuk meneruskan para pejuang
para pendiri bangsa ini meneruskan cita-cita agung dan mulia untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Rabbi ja'al hadza baladan aminah warzuq alahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Allahumma qatim lana bil iman, Allahumma qatim lana bil islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Demikian acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak serta Ibu. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kehilafan dalam rangkaian acara pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.